Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah analisis kebijakan kehutanan, di mana hari ini kita akan membahas mengenai aspek sosial dalam kebijakan kehutanan. Capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pembelajaran kebijakan kehutanan dan menerapkan nilai humaniora dalam pembelajaran kebijakan kehutanan. Mahasiswa mampu memahami tentang aspek sosial dalam kebijakan kehutanan. Kata sosial itu mempunyai beragam pengertian ya. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai kata sosial seperti Conyers tahun 1992 itu mengelompokkan kata sosial ke dalam 5 pengertian. Kata sosial mengandung pengertian umum terkait kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan atau sesuatu yang menyenangkan. Misalnya kegiatan olahraga, rekreasi, arisan, dan sebagainya. Biasanya sering disebut sebagai kegiatan-kegiatan sosial. Kata sosial juga diartikan sebagai lawan kata individual. Kata sosial punya pengertian sebagai sekelompok orang atau grup ya, atau suatu kolektivitas seperti masyarakat, warga ya, atau komunitas, community. Kata sosial juga merupakan istilah yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang. Pembangunan sosial berarti berkaitan dengan pembangunan kualitas manusia yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur ya, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, ya, tugu, dan sebagainya. Kata sosial juga berkaitan dengan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap orang punya hak asasi dan hak sosial, seperti kesamaan hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan, kebebasan dalam menyatakan pendapat, atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Kata sosial juga sebagai lawan dari kata ekonomi. Dalam pengertian ini, kata sosial berkonotasi dengan aktivitas-aktivitas masyarakat yang sifatnya volunteer ya, atau swakarsa atau swadaya ya, atau juga berkaitan dengan organisasi ya, organisasi yang bersifat sukarela, yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi seperti itu misalnya Karang Taruna, PKK ya, merupakan organisasi yang mempunyai kegiatan tidak mencari keuntungan berupa uang ya. Berbeda dengan organisasi ekonomi seperti perusahaan, seperti perseroan terbatas ya, atau bank yang semuanya itu untuk mencari keuntungan ekonomi. Ahli yang lain, Kartasasmita ya, tahun 1996, itu berkaitan dengan kebijakan. Kata sosial dapat diartikan baik secara luas maupun secara sempit. Kata sosial secara luas itu menunjukkan pengertian umum untuk bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia atau kolektivitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup antara lain bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, hukum, budaya, atau juga ada pertanian.
Kemudian dalam arti sempit, kata sosial ini menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama mereka yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung ya, disadvantaged group, misalnya yang miskin, kemudian yang rentan ya, cacat misalnya, atau vulnerable group. Kata sosial di sini juga menyangkut program-program dan atau pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, ketidakberuntungan fisik dan psikis, tunasusila, kenakalan remaja, anak, dan jompo terlantar. Aspek sosial dalam kehutanan ini terkait dengan pengaruh pembangunan kehutanan pada masyarakat, pada taraf perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun pasca pembangunan. Pada taraf perencanaan pembangunan kehutanan harus menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengaruh utamaan gender. Pada saat pelaksanaan pembangunan, kemungkinan masyarakat terkena dampak, sehingga perlu proses konsultasi, ya, proses pendampingan. Kemudian juga perlu pemindahan penduduk mungkin ya, dan pemberian kompensasi, misalnya pembangunan waduk di dalam hutan lindung seperti di KPA Batu Tegi ya, itu ada pemindahan penduduk di situ ya, dan perlu ada kompensasi ya. Kemudian pemukiman kembali maupun pemukiman kembali, jadi harus direalokasikan ya. Kemudian juga sempat juga terjadi misalnya di situ akan dilakukan pembangunan HTI atau akan dibangun kembali direhabilitasi hutannya, maka ditata dan masyarakat dipindahkan ya. Itu sempat terjadi juga di Lampung ya, ditransmigrasikan kemudian mendapatkan kompensasi. Kemudian pasca pembangunan atau pengelolaan perlu juga diidentifikasi apakah pembangunan itu membawa manfaat atau tidak ya, meningkatkan taraf ekonomi bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya atau tidak. Nah, ini perlu diidentifikasi. Berkaitan dengan hutan dan pengurusan hutan di dalam kebijakan yang ada ya, antara lain Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa hutan itu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa ya, dan dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang sehingga harus dikuasai oleh negara, tetapi juga dapat memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia ya. Terutama di sini diamanatkan secara optimal, dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan juga sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat ya. Saat ini cenderung menurun kondisinya. Oleh sebab itu harus dipertahankan secara optimal, kemudian dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa hutan itu harus dijaga secara lestari ya, karena sebagai sumber kemakmuran rakyat.
Kemudian pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia itu, dilakukan dengan menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat. Kemudian memperhatikan adat budaya dan tata nilai masyarakat berdasarkan norma hukum, nasional. Jadi kita tidak hanya mengakomodir kepentingan, konsumen, kemudian kepentingan pihak-pihak luar ya, eee, pembeli misalnya dari produk kehutanan, tetapi juga yang utama harus, menampung aspirasi peran serta masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian di dalam penyelenggaraan hutan, maka harus berasaskan manfaat lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Nah, dari sini kita lihat bahwa pengelolaan hutan, penyelenggaraan hutan itu mementingkan aspek sosial ya, di mana masalah kerakyatan, keadilan, ya, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan ini bagian dari aspek sosial. Dan yang penting juga adalah bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana harus berkeadilan ya, jadi tidak hanya mementingkan pihak-pihak tertentu saja, tetapi semua pihak yang memang memerlukan manfaat hutan eh, secara adil dan kemudian juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian penyelenggaraan kehutanan dilakukan dengan cara mengoptimalkan aneka fungsi hutan ya, di mana ada fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Dan ini ditujukan untuk mencapai manfaat lingkungan, kemudian manfaat sosial ya, di situ ada aspek sosialnya, budaya, dan ekonomi secara seimbang dan lestari. Jadi semua aspek diperhatikan termasuk juga aspek sosial budaya ya. Dan ini semuanya dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian juga untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kapasitas serta keberdayaan masyarakat secara partisipatif. Jadi masyarakat terutama yang hidup di sekitar maupun di dalam hutan harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehutanan. Nah, kemudian di sini juga harus berwawasan lingkungan ya, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi, serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Banyak sekali perubahan eksternal yang terjadi saat ini ya, ada karena pandemi, begitu karena perubahan iklim ya, kemudian karena adanya perubahan harga, krisis ekonomi di negara lain dan sebagainya ya. Kemudian juga harus menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, di dalam penyelenggaraan kehutanan ada juga hutan adat nih, di mana di situ ada eh, masyarakat hukum adat ya, di mana masih diakui ada tata nilai yang ada di dalamnya ya, kemudian diakui keberadaannya oleh pemerintah setempat ya, bisa kabupaten, bisa provinsi ya, kemudian juga bisa diakui secara nasional. Nah, ini juga masuk dalam aspek sosial. Nah, kemudian di dalam pembentukan wilayah hutan, wilayah pengelolaan hutan di tingkat unit pengelolaan, ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah, aliran sungai, sosial budaya. Nah, ini aspek sosial di dalam pembentukan wilayah ya, ekonomi, kelembagaan, masyarakat, serta masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Jadi aspek sosial ini
sangat penting diperhatikan dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan ya atau KPH. Kemudian di dalam perencanaan hutan itu dilaksanakan secara transparan ya. Ada partisipasi, kemudian terpadu ya, memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Ini juga aspek sosial ya. Nah, di dalam perencanaan hutan ini ada beberapa kegiatan ya, inventarisasi hutan, pengukuhan, kemudian penata gunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Nah, ini aspek sosial menjadi penting. Kemudian pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus ini juga bisa dilakukan ya dengan cara tidak merubah fungsi hutan. Diperlukan untuk kepentingan umum ya, seperti untuk penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan, kemudian juga religi dan budaya. Nah, pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus ini dapat diberikan pada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial, dan keagamaan. Nah, ini lagi-lagi aspek sosial menjadi penting ya. Demikian juga di dalam penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan dan juga penyuluhan kehutanan ini aspek sosial menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ya. Karena di sini penelitian dan pengembangan kehutanan itu untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dalam pengurusan hutan ya. Jadi ada kemampuan nasional, budaya ilmu pengetahuan ini juga memperhatikan aspek sosial di sini. Juga pendidikan dan latihan kehutanan ini mengembangkan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, profesional ya, jujur, amanah, berakhlak mulia. Demikian juga penyuluhan kehutanan di sini ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap perilaku manusia agar mampu mendukung pembangunan kehutanan yang memperhatikan berbagai aspek tadi ya. Kemudian dalam kecukupan luas kawasan dan penutupan hutan di sini juga perlu diperhatikan juga ada aspek sosialnya ya, harus manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat sekitar harus dilihat juga. Nah, demikian juga dalam pemanfaatan hutan di sini, pemanfaatan hutan itu untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan. Jadi, tujuan utamanya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan, tetapi juga dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, kemudian terkait dengan gender ini juga ada, walaupun dari sekian banyak kebijakan kehutanan ya, produk kebijakan kehutanan itu gender ini hanya muncul di perhutanan sosial ya, di dalam Undang-Undang 41, di dalam permen mengenai tata hutan, mengenai penyelenggaraan kehutanan itu kata ini nggak muncul ya, tetapi di dalam tidak muncul ya, tetapi di dalam perhutanan sosial kata gender ini baru muncul ya. Ini jadi satu hal yang menarik juga ya. Nah, di dalam perhutanan sosial disebutkan bahwa pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Demikian juga dalam penyusunan RKPS dan RKT ya, serta evaluasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, demikianlah materi untuk hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Jika tidak, kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain. Terima kasih, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.